Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah bahasanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang Meet ini dalam keadaan sehat walafiat ya, Bapak Ibu semuanya ya. Alhamdulillah di malam hari ini ya saya sengaja mengajak diskusi Bapak Ibu semuanya terkait dengan beberapa hal, yakni tindak lanjut dari penulisan buku yang telah kita programkan kemarin ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk diskusi di ruang Meet ini ya. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bahwasanya barusan saya cek di malam hari ini sudah ada sekitar berapa ini? 28 naskah ya yang telah terkumpul ya. Tetapi dari 28 ini ada yang perlu ada direvisi infonya. Jadi sehingga ada beberapa naskah yang satu orang mengirimkan 2 atau sampai 3 ya, sehingga nanti perlu untuk kita cek kembali ya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya bahwasanya antusiasme panjenengan ya. Ini kalau sebenarnya kan kalau target saya itu kemarin setidaknya kita di minggu ini sudah ada beberapa naskah yang terkumpul ya, tetapi alhamdulillah ini di luar dari ekspektasi saya ya, ternyata lebih banyak yang saya perkirakan ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi nanti habis ini coba kami cek kembali ya. Namun sebelum kami melangkah ke arah itu ya, di grup pun juga ada beberapa teman yang menyampaikan bahwasanya on proses ya, untuk ditunggu ada minta yang perpanjangan. Jadi nanti kita diskusikan bareng-bareng ya. Itu ya. Sebenarnya kalau kami kemarin ada 27 orang itu kalau menurut saya itu terlalu tebal ya, terlalu tebal. Jadi nanti kalau misalkan berapa orang di dalam buku itu ya, sehingga nanti tidak terlalu tebal, nanti kan mungkin nanti sudah bisa kita cetakkan ke penerbit ya. Sebenarnya kan kalau dianalisis di naskah yang ada itu sudah mungkin sudah siap untuk proses selanjutnya. Bapak Ibu, gini ya, perlu kami sampaikan. Yang pertama gini, monggo Bapak Ibu yang naskahnya sudah proses ya, sudah sekiranya yakin untuk jadi ya, harapan kami nanti untuk dikirim ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah proses ini kami rasa semua sudah misalkan kami proses tindak lanjut, yakni nanti akan kami buatkan Google Drive baru ya, yang mana Bapak Ibu itu bisa ngecek ya, itu nanti sudah kami urutkan, beri nomor mana yang dipakai atau tidak ya. Jadi monggo nanti Bapak Ibu untuk ngecek ya, kalau nanti ada 2 naskah, nanti naskah kalau tidak salah ada yang tentang IC, ada yang tentang pengalaman guru penggerak ya. Jadi nanti kami pilah juga ya, sehingga nanti yang termasuk IC, yang termasuk pengalaman guru penggerak, nanti kami kalau jadi nanti ada 2 naskah, ada 2 buku, ya nanti ada 2 buku itu. Kalau sekiranya nanti utamanya nanti yang pengalaman guru penggerak nanti yang lebih banyak dan IC nanti belum mencukupi ya, kami tetap istilahnya bahasanya Pak Diarjo itu ada awal tidak ada akhir ya. Jadi tetap ya sampai nanti teman-teman bisa menulis semuanya ya. Itu. Jadi kita tetap
kami tetap untuk mendampingi. Nggih, itu Bapak Ibu. Jadi monggo nanti juga disampaikan ke teman-temannya, ya, Bapak Ibu yang sekiranya sekarang sudah proses, ayo ya sedikit demi sedikit untuk segera diselesaikan, ya, untuk segera dikirim, ya, sehingga nanti setelah dirasa selesai, kami nanti segera untuk bisa untuk menyusun judulnya, membuat kata pengantar, dan mengirimkan ke penerbit, ya. Itu Bapak Ibu harapan kami di dalam diskusi malam hari ini. Monggo sekiranya nanti di malam hari ini ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ya. Nopo, apakah pengalaman dari Bapak Ibu, ya. Mungkin nanti Bu Ami bisa memberikan beberapa pengalamannya, ya. Ini beliau ini sudah mau siap 2 buku Pak Di, ya. Nanti siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, ya, ini, atau Bapak Ibu yang lainnya nanti sekiranya ada hal yang ingin didiskusikan, nanti monggo untuk bisa didiskusikan bersama-sama. Itu Bapak Ibu. Jadi monggo yang sekiranya naskahnya belum selesai untuk segera diselesaikan, yang teman-temannya yang belum masih proses untuk segera dilanjutkan. Monggo waktu selanjutnya Bu Ami atau Bapak Ibu yang lainnya. Saya ingin menyapa Bu Anis dulu. Halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Ngapunten, saya tadi masuk, ternyata masih belum ada orang, saya tinggal. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Pak Imam, kagungan gadhahen kula ingkang setunggal sampun dipun hapus. Ingkang pertama, kiriman saya. Sampun Pak Imam. Halo? Pak Imam masih mic-nya masih belum. Oh ya. Iya Bu, habis ini coba gini, jadi biar kita nanti ngeceknya bersama-sama, coba nanti naskah Bapak Ibu, itu yang pengiriman tanggal berapa Bu? Yang ingat betul? Tanggal berapa ya itu ya? Adanya tanggal 2 minggu yang lalu. Ya. Mungkin yang pertama 2 minggu yang lalu. Oh, tanggal 14 dan tanggal 21. Ya. Oh, ini. Yang 2 bersamaan ya Bu Anis itu. Yang 2 bersamaan. Sudah dicek sama Bunda Ami. Itu saya ingat saya yang 2 itu bersamaan Pak Imam. Terus yang pertama sendiri yang agak beda itu yang dihapus yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin hampir sama atau sehari malah sekali ngunggah itu Bunda kayaknya gitu. Iya. Bunda Ami, aku nggak jadi ikut PP Bu Ami. Loh kenapa Bun? Aku menyerah, kepalaku baru, nggak boleh meninggalkan anak. Oh gitu. Tapi sebenarnya sudah koordinasi tapi tetap udah ada izin ngerti nih Bu? Bukan, orangnya dari awal sudah memberi ultimatum bahwa sebaiknya tidak meninggalkan anak. Terus saya mundur pelan-pelan. Sebenarnya kan tetap bisa ditata Bun. Kalau lokakarya kadang kan minggu atau tidak sampai meninggalkan anak gitu loh. Tetap soalnya di tempatku itu hilang 8 Bun, yang purna 4, yang mutasi 4. Jadi gurunya kurang sekali. Oh, macam gitu. Nggih. Mungkin berarti penjaringan memang jatahnya fokus ke yang lain dulu. Iya. Pengawas Bu Ani. Kenapa Pak Di? Bunda Ani calon pengawas kok. Lah ya itu. Pikirku kan kemarin Bu Ani semangat untuk istilahnya ya ikut PP-nya itu, ternyata ya karena kendala itu ya apa-apa lah. Iya. Oke.
tetap berjuang di jalannya masing-masing. Bu Anis, tapi saya masih jenengan masih punya hutang ke saya untuk menjadi narasumber dalam webinar nanti. Janji loh ya. Aku malu, Pak Di aja duluan. Yang Loh, enggak, muda. rencana saya gini, Pak Di moderator, terus jenengan yang narasumbernya. Oke Pak Di? Siap. Lah kan siap, Bun. Maju, jalan. Nunggu Pak Di selesai UP dulu, Bunda. Nanti kalau Pak Di sudah selesai UP, dengan siap materi nopo, ngoten Pak Di nanti yang moderatornya. Yes, dapat pasangan saya sudah. Yes. Belum ada apa-apanya iki, si kosong melompong. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting anu aja. Yang penting yakin aja, Bun. Nggih. Bu Anis, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman tentang penulisan buku ini, monggo. Nggih. Mungkin motivasi atau apa yang mau disampaikan biar teman-teman lebih semangat. Monggo Bu Anis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya ingin sekali bertemu dengan bertatap wajah, tidak hanya disembunyikan karena sudah pada kangen ini. Sudah lama kita nggak jumpa, apalagi Pak Di, walaupun itu dekat, tapi Pak Di repot sendiri-sendiri, Bu Ampun, Ana, itu loh, Pak Di, ampun kelihatan, Bu. dan teman-teman, Bu Ratna. Gini aja, sebaiknya, ayo Pak Di ditunggu ini, Pak Imam dan Bu Ami ini sudah menunggu karya kita, monggo kita memulai. Saya saja yang tua masih ingin menulis, ingin berusaha. Saya juga malu sebenarnya sama Pak Imam. Tulisan saya apa adanya Pak Imam. Belum bisa membumbui sebagus apa yang karya Pak Imam. Tapi saya ingin mengaktualisasi diri saya untuk bisa menyemangati teman-teman. Sehingga mohon maaf kalau kata-kata saya terbatas. Belum bisa maksimal. Monggo, Bapak Ibu yang masih muda-muda, ayo kita bersama-sama menyemangati agar buku kita bisa bisa luncur, kemudian kita punya karya GP4. Monggo kita tunjukkan bahwa kita mampu. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata tidak bisa kalau kita berusaha. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ana, monggo Bu Ana. Terima kasih Bu Anis nggih. Motivasi yang luar biasa dari senior ya Pak Di. Iki lho Pak Di, Pak Darno nggak mau nulis Bun, itu Bun yang jawel Bun. Ayo Pak Di. Nggih, berdasarkan kemarin Bu Anis itu kan Bu Anis sudah nulis buku penulis tentang ini ya pengalaman sama isinya nggih Bunda. Itu kemudian kalau sudah selesai nanti kita sharing-sharing, maksudnya kita dibahas itu gitu. Jadi mau ditambahkan ini atau kurang apa kita saling melengkapi. Jadi menurut saya sih Pak Di ya, enggak kita dosen teman ibu yang lain. Jadi kita nggak usah merasa tulisan saya mungkin kurang gimana atau nanti kalau jelek gimana, itu nggak usah, ya sudah menulis saja semampu jenengan, karena kenyataannya sebenarnya tulisannya itu bagus. Beberapa teman ada yang ngirim isinya ke saya, kemudian istilahnya bukan saya yang bisa atau enggak, semampu saya bisa diajak berbagi, itu saya senang. Ada yang kemarin WA ke saya dikirimkan, Bu saya kok punya saya hanya tiga halaman saja, mungkin Bu Ami bisa menambahkan, kemudian saya tambahkan sedikit, coba Bu ada saya buat sedikit kerangkanya gitu, jangan lanjutkan, akhirnya jadi juga, jadi 5 lembar atau 4 lembar itu, seperti itu. Jadi sebenarnya yang menurut saya sih kalau menulis, apalagi penulis awal, itu kita tidak usah berfokus pada tulisannya Pak Imam mungkin yang sudah luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Pak Imam ya sudah, kita nggak jadi nulis, nggak izin seperti itu mungkin. Seperti saya juga pengalaman saya dulu gitu Pak Di, ketika saya mau mengisi isi daftar CPP itu saya sempat juga minta tolong ke Pak Koordinator Pak Imam itu untuk mengirimkan isinya.
Kemudian saya minta tolong Pak, saya pengen apa istilahnya melihat isinya panjenengan seperti apa. Nah ternyata apa yang terjadi ketika saya melihat isinya beliau yang luar biasa, saya jadinya minder. Waduh, saya ternyata kok gini seperti itu. Jadi menurut saya yang awal dalam menulis itu ya kita pede aja. Kita pede aja bahwa ya ternyata macak tulisan kita ya sudah baik gitu loh. Tapi setelah selesai nulis itu baru kita mungkin bisa sharing ke salah satu teman. Kalau kita memang tidak istilahnya belum pede untuk mengunggah, enggak apa-apa kita sharing. Ada Bu Anissa, ada saya, ada juga Pak Imam. Istilahnya sharing ya saling melengkapi seperti itu. Monggo. Jadi karena kalau saya lihat ada hampir sekitar 8 apa berapa yang kirim ke saya itu untuk di-sharingkan itu sebenarnya tulisannya bagus. Karena sepaham saya memang setiap penulis itu punya stylenya masing-masing. Ada yang suka dengan model seperti ini, ada yang gaya tulisannya seperti ini. Menurut saya luar biasa semua. Jadi jenengan hanya perlu punya kemauan dan percaya diri untuk menulis gitu aja. Jadi itu yang ingin saya sampaikan juga. Intinya jenengan nulis gitu aja. Nanti kalau sudah jadi, monggo nanti bisa kita apa saling melengkapi untuk seperti apa itu. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan lagi nih sebelum saya sedikit cerita tentang pengalaman saya menulis apa jurnal refleksi itu yang mau dijadikan buku. Bu Anis, saya tak menyapa Bu Anissa dulu. Halo Bu Anissa. Halo, maaf gabungnya telat. Ada tamu mendadak. Tidak apa-apa. Monggo Bu Anissa jenengan mau menyampaikan dulu motivasi untuk teman-teman Bu Anissa. Ya, baik, terima kasih. Kesempatannya. Jadi saat menulis itu jangan dipikirkan apa ini tulisan saya benar ejaannya apa tidak usah. Yang penting tulis apa yang dipikirkan. Jadi yang jenengan ingat ketika mengikuti program guru penggerak itu apa, ditulis saja seperti bercerita ke teman. Apa lebih baik lagi kalau direkam aja. Jadi nanti menulisnya menurut rekamannya jenengan. Misalkan apa motivasi mengikuti guru penggerak, saya ingin, nah itu direkam. Jadi ketika menulis ikut dengan rekamannya itu ditambah sedikit nanti jadi, seolah berapa menit jadi. Itu kalau pengalaman seperti itu. Kalau sulit untuk menuangkan ke tulisan itu beberapa teman yang curhat itu katanya sulit kalau dirubah ke tulisan. Jadi itu sarannya direkam aja pertanyaannya misalkan apa motivasi mengikuti guru penggerak, pengalaman ketika berkolaborasi itu apa, itu direkam saja. Jadi kadang kita itu ceritanya banyak tapi kalau disuruh nulis sulit. Jadi sarannya direkam dulu. Itu pengalamannya. Kemarin yang mau ikut pengajar praktek juga ada yang curhat, saya itu kalau nulis sulit sekali. Tapi kalau bercerita bisa. Nah itu. Jadi bisa berbicara tapi menulisnya susah. Itu saran saya ya direkam aja. Syukur-syukur kalau misalkan ditulis. Sekarang ada aplikasi yang bagus itu lah. Kita tinggal ngomong terus tertulis sendiri. Dan nanti tinggal benahi itu. Cuma laptop saya nggak memadai untuk itu. Mungkin Bapak Ibu punya laptop yang bagus. Tinggal ngomong tiba-tiba nulis sendiri itu loh. Mungkin Pak Imam tahu ya Pak ya aplikasinya ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai nyerah. Kalau mau mencoba menulis itu jangan nyerah. Saya enggak bisa lah. Kalau Bapak Ibu sudah beranggapan saya enggak bisa nulis ya itu nanti sudah mematahkan separuh jalan. Saya harus bisa, saya harus mencoba. Intinya itu mencoba menulis itu. Jadi jangan pernah aku kok paling nggak nulis nggak suka. Itu sudah mematikan langkah kita. Jadi saya yakin Bapak Ibu sebenarnya bisa. Hanya saja menuangkannya ke tulisan itu salah satu caranya direkam. Oke. Terima kasih Bu Ami. Mohon maaf ini mendadak. Nggih, enggak apa-apa Bun. Ya kita sharing-sharing aja nggih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan, mungkin monggo. Bu Una. Halo Bu Una. Enggak muncul nih suaranya. Pak Di mungkin, monggo Pak Di. Mau saya panggil sudah angkat tangan kok. Yang dimaksud Bu Anissa itu apa yang di Google Doc pakai alat terus mikrofon kita langsung nulis mengetik sendiri itu toh? Nggih Bu Anissa. Iya, namanya Google apa ya Pak ya, Pak Imam yang mungkin pernah ya mencoba. Kita cuma ngomong terus tiba-tiba tertulis Google Doc, sendiri. ya?
Bukan. Google apa ya Pak Imam? Kok lupa? Iya Pak Di. Monggo. Jadi di Google Doc nanti di setting apa? Tapi pakai bahasa Inggris anunya untuk setting awalnya. Ya. Itu jadi bisa nanti kita langsung ngomong nanti apa terekam di situ gitu. Apa tertulis di situ. Yang di Google Doc habis gitu alat ada gambar mikrofon kita ngomong keluar. Cuma terkadang kalau saya pernah itu kendalanya kalau sinyalnya kurang lancar, maksudnya kurang jelas itu Ya. tulisannya amburadul gitu loh Pak Imam. Oh iya benar Pak Diarjo, betul. Ya kalau solusinya itu pindah ke sinyal yang bagus Pak Di. Ya itu pindah kan ke rumah saya Pak Di gini paling di gunung angel sinyal. Jadi kalau itu kan media atau sarananya. Jadi yang terpenting kalau Bapak Ibu punya keinginan, punya apa minat, saya yakin dengan dibantu sarana apapun itu nanti pasti akan bisa nanti. Itu. Atau kalau bingung mengawali, mungkin waktu yang sudah lulus guru penggerak, lulus seleksi belum pendidikan, mungkin mulai bercerita ketika jadwal wawancara ada lah, itu persiapan gimana rasanya mungkin deg-degan, itu ditulis saja nggak apa-apa, itu termasuk pengalamannya juga itu. Jadi seperti curhat ke teman, perasaannya gimana kalau mengikuti wawancara itu gimana, itu ditulis saja. Seperti ketika bercerita, aku tadi ditanyai pertanyaannya ini bla bla bla, ditulis atau direkam. Itu kan mesti ceritanya panjang lebar, mesti nggak terasa itu sudah jadi tulisan sebenarnya. Isinya wawancara apa, mungkin jawabannya jenengan berbeda dengan yang sama yang bertanya, itu ditulis saja. Nggak, itu sudah jadi satu cerita, itu hanya dari wawancara saja. Atau perasaan ketika menjalani simulasi mengajar, medianya macet apa enggak, lah itu bisa jadi cerita itu. Saya pernah menulis itu Pak Imam, perasaan ketika disuruh jadi pembina upacara. Sebenarnya ceritanya hanya sederhana, tapi bisa jadi cerpen, ya dimuat di majalah Media Jatim, itu ya hanya perasaan ketika disuruh jadi pembina upacara, berdoa kalau malam hujan, moga-moga besok nggak jadi upacara, itu sudah jadi cerita, bahkan panjang. Berharap mendung, malamnya itu moga-moga hujan deras, biar besok nggak jadi upacara. Ternyata di luar dugaan malah paginya cerah. Akhirnya ya deg-degan ya, tapi kan ya bisa. Waktu maju jadi pembina itu kulitnya dicubit kecil-kecil biar nggak ketawa. Itu juga saya tulis apa adanya, itu malah bagus ceritanya. Sampai ada yang nyeletuk, alah ceritanya cuma gitu aja. Bikin penasaran membaca lah, itu kan juga termasuk ya jadi cerita meskipun hanya sederhana. Sebenarnya kalau kita bisa mengemasnya bagus, ya bagus nanti isinya. Hanya wawancara saja atau simulasinya saja, atau ketika nulis isinya diceritakan sudah deadline tapi belum selesai, terus solusinya gimana, itu kendalanya apa, itu juga sudah jadi cerita. Kendala, solusinya bagaimana, itu sudah bisa jadi cerita. Bisa Bapak Ibu pasti bisa kok. Ya kalau saya mut-mutan kalau nulis itu. Kalau lagi mood ya bisa berapa menit jadi bisa kalau lagi mood. Tapi kadang males, ya kadang ya berhari-hari itu sambil kesibukan apa itu ya. Yang penting niat sebenarnya. Aku harus kayak Bu Hami itu loh. Bu Hami itu kalau sudah niat ya sehari bisa berapa tulisan itu. Energinya luar biasa Bu Hami itu. Oke, monggo mungkin yang lainnya nambah pengalaman. Oke, terima kasih sharingnya Bunda. Moga mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Mika monggo Bu Mika jenengan bisa sharing saat penulisan itu seperti apa. Monggo Bu Mika. Bu Ratnahayu, monggo setelah ini persiapan. Kita sharing-sharing aja acaranya malam ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada acara resmi, monggo bisa apa yang mungkin
nanti jenengan ketika menulis seperti apa biar teman-teman juga terinspirasi. Bu Mega, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya, nggih. Kalau saya itu sebenarnya Bun, biar kami kenal wajah jenengan. Oh, ini Bu Mega, ngoten. Monggo. Nanti. Kalau saya sebenarnya kalau nulis itu apa bisanya kalau sudah kepepet. Jadi diangen-angen dulu, nanti kalau udah kepepet paling beberapa jam sudah jadi. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau saya pas moodnya bagus itu paling ya sehari lah itu bisa jadi. Tapi ya seperti itu, yang saya kirim Bu Ami itu apa adanya. Jadi ya saya ceritakan ya apa adanya saya alami, yang saya tulis itu aja. Jadi apa ya, yang penting kalau saya moodnya udah bagus baru bisa nulis. Terus lagi kalau saya waktunya udah dipepet itu pasti cepet. Contoh kemarin yang deadline-nya tanggal 22 itu sebenarnya saya belum dapat separuh, tapi karena waduh besok sudah waktunya habis, udah kepepet itu baru tulisannya bisa cepet. Kalau belum kepepet, besok aja gitu. Itu mungkin dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman ibu-ibu yang lain punya sendiri. Jadi yang penting kita ada niat untuk nulis, insya Allah bisa cepat. Kalau saya ya itu tadi, kalau sudah kepepet pasti bisa. The power of kepepet ya Bun. Bisa kepepet ini. Soalnya pengalaman pas waktu esai kemarin gitu. Jadi sehari sebelum jadwal ditutup baru esainya selesai. Jadi saya unggah itu jam 12 kurang berapa menit itu baru selesai. Jadi kalau udah dipepet pasti keluar semua itu. Itu pengalaman dari saya. Yang lain. Terima kasih Bu Mega. Itu memang Bun. Kadang itu kalau kita sudah kepepet ternyata kita bisa, itu kita kagum juga dengan diri kita sendiri, kok saya bisa ya. Karena memang nggak ada yang lain ya. Seperti ketika mungkin Bu Anissa menceritakan tentang menjadi pembina upacara, itu sebenarnya kan kita nggak berencana, tapi tiba-tiba ditunjuk karena sudah tugas ya sudah jalan, ternyata juga bisa. Jadi lebih ke kemauan dan semangatnya aja mungkin yang perlu kita benahi. Sebenarnya ya itu ketika nulis itu memang tergantung mood juga, monggo mencari momen yang tepat lah ketika nulis itu supaya tulisannya jadi, mungkin seperti itu. Bu Ratna Hayu, monggo mungkin panjenengan mau ada yang disampaikan. Ini saya panggil berurutan aja ini berdasarkan yang ada di layar saya ini. Monggo Bu Ratna Hayu, sepertinya nggih angkatan 4 nggih Bunda. Saya angkatan 7 Bu Ami. Oh, angkatan 7. Kayaknya wajahnya agak asing. Kalau Bu Mega tadi? Kalau saya angkatan 8 tapi masih belum pendidikan ini Bun. Oh, gini. Berarti masih antri ini ya? Iya, masih antri. Tapi belajar menulis. Karena kan kalau meskipun belum pendidikan tapi panjenengan punya modal isi itu yang bisa dituangkan dalam tulisan itu. Bu Mega, terima kasih. Mudah-mudahan jenengan segera pendidikan nanti sukses. Amin ya rabbal alamin. Ratna Hayu, monggo Bun. Jaringnya Bun. Terima kasih Bu Ami, terima kasih Pak Imam. Kalau saya itu memang hobi sejak kecil itu menulis nih Bu Ami. Ya mungkin dari beberapa teman tadi bisa hampir sama sebenarnya pengalamannya. Tapi untuk saya itu yang paling sulit itu mengawali dalam mengarang, menulis. Kalau awalnya itu sudah nggak ada mood, itu ya sulitnya bukan main. Tetapi kalau awalnya itu sudah mood,
itu insya Allah dalam 1 jam itu 10 lembar atau 20 lembar itu bisa selesai, Bu Ami. Nah, itu pengalaman saya itu sejak SMP itu saya itu suka nulis itu loh, nulis cerpen-cerpen saya kirim. Kalau dulu itu di majalah Aneka itu. Nah, itu. Saya sering dapat uang saku dari situ, Bu Ami. Sampai terakhir ini kebetulan saya juga sering Keren. menulis nggak di jurnal ilmiah itu enggak, cuman di Jawa Pos, di Kompas gitu untuk cerpen-cerpen biasa gitu. Sama di majalah Bobo, Bu Ami. Tapi ya Luar itu biasa tadi ternyata. mengumpulkan mood itu tadi loh, sama seperti Bu Meika tadi, nggih. Jadi ketika kita pas awalnya itu sudah mood, itu pun winding ngoten. Tetapi kalau memang awalnya itu sudah apa ya, sampai dicari seperti apa ide, inspirasi itu nggak ada, ya sudah macet. Dan saya itu tipenya kalau kerja itu kan harus sepi, Bu Ami. Jadi kalau kerja itu saya mesti malam hari. Gitu kalau saya, Bu Ami. Terima kasih. Ya Bunda luar biasa. Tadi jenengan sudah ahlinya dalam menulis. Luar biasa. Terutama yang cerpen itu loh Bun. Menurut saya kalau nulis pengalaman itu kan masih lebih gampang karena kita tinggal menceritakan apa yang kita lakukan. Kalau cerpen itu kan harus penuh imajinasi. Jadi betul, Bu. saya tuh ikut nulis cerpen itu baru kemarin tuh Bunda sama Oma Titik. Panjenengan ikut apa enggak itu? Oma Titik yang PP itu dari SMP. Oh, yang SMP itu, SMP 1 Kanigoro itu ya. Kebetulan saya nggak tahu itu, Bu Ami. Seandainya tahu ya ikut mungkin. Ini ada yang sesi 2, Bunda. Yang kemarin itu sudah terbit, kemudian mau buat yang 2 itu temanya ibu itu nanti untuk bulan Desember. Monggo kalau jenengan ikut jenengan kersane nanti bisa gabung. Itu lebih ke cerpen. Jadi memang kalau menulis cerpen itu memang menurut saya sih kalau bagi saya itu lebih sulit daripada menulis pengalaman karena kalau yang ini pengalaman kita saat mengikuti grup gerak, saat menulis isi itu menurut saya sih lebih mudah karena kita sudah punya modal yang mau dituliskan kan seperti itu. Dia terima kasih Bu Ratna Hayu, panggilannya sinten Bunda? Bu Ratna atau Bu Ayu? Ratna, Bu. Bu Ratna. Panjenengan dari mana Bunda? Dalam? Panjenengan dari mana lembaganya? Oh, saya dari SD Nggak Perang 1 Kanigoro. Oh, Kanigoro nih. Nggih. Terima kasih. Lu Bami kalau ke Nggak Perang. Siap. Nggih. Berarti panjenengan angkatan 7 sudah selesai nggih, Bunda? Nggih, tinggal nunggu sertifikatnya belum keluar, Bu. Oh, nggih. Nanti kalau keluar langsung KS, Bunda. Insya Allah sampun. Sampun siap toh? Sampun jadi KS kemarin. Oh, sampun. Walah. Apunten. Banyak ya Bun yang apa namanya? Barengan jenengan itu ya yang sudah langsung ya yang angkatan 7. Nggih, Bu. Nggih, ngapunten. Selamat berjuang. Sukses selalu Bunda, sehat. Datang mana panjenengan? Ya di situ di Gaprang. SD-nya di Gaprang itu berarti. SD-nya dulu di Bangle 2, kemudian dapat SKKS di Gaprang. Oh, ngaten. Sama-sama Kanigoronya, nggih. Oh, ngaten nggih. Berarti kan tetap satu kecamatan ya Bunda. Nggih. Nggih, sukses untuk panjenengan. Nanti kalau yang tulis bukunya Oma Titik yang kedua kalau ngersakne nderek nanti kita bisa sharing lewat WA nggih Bunda. Nggih, terima kasih Bu Ami. Nggih, siap. Bu Una, monggo, Bu Una. Saya urutkan ini untuk yang bercerita ini secara yang terlihat di layar saya. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waduh, saya ada di tengah-tengah orang hebat ini agak-agak gimana gitu. Jenengan biar ketularan hebat Bun. Seperti Bu Ratna Hayu itu loh, menulis banyak tulisan. Kalau saya juga masih belajaran ini, Bu Anissa juga sudah pakarnya. Oke, monggo Bunda. Kalau saya sebatas mimpi Masian mungkin ya. Proses Bunda, proses. Sebenarnya kesulitan yang paling nyata sih menggabungkan ya. Kalau kadang kita bingung yang mana yang mau didulukan gitu kan, mau bait yang mana gitu. Jadi misalnya pertama
awal kita menulis, kita mau cerita nih tentang pertama masuk misalnya, saya seperti yang di-sharekan sama Bunda Anissa tadi ya, di situ disebutkan kalau sudah ngalir aja gitu, ngalir nanti bakalan ketemu deh kalau moodnya bagus gitu. Ternyata kan kadang tidak semudah yang kita pikirkan juga, tidak semudah oh ngalir itu gimana gitu. Kadang kita mencari ngalirnya itu dari mana ya, dari hulu ke hilir, hilir ke hulu gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak ketemu gitu loh. Akhirnya ada formula sih kalau menurut saya, bukan apa ya, lebih gampangnya formula mungkin ya Bunda Ami ya. Jadi ya udah kita nulis per bait gitu. Mungkin sekarang kita ngomongin waktu saya daftar atau ada seleksi administrasi ya kalau nggak salah ya, di apa namanya, pertama kita masuk ke guru penggerak dulu. Itu kita tuliskan ada beberapa pertanyaan IC yang harus kita jawab. Mungkin awalnya dari pertanyaan IC dulu, kemudian kedua dari undangan wawancara, ketiga pengumuman kelulusan. Nah, di situ ada kata penghubung. Bagaimana kita menghubungkan 1, 2, dan 3 itu menjadi satu kesatuan berupa tulisan yang nggak berdiri sendiri begitu. Nah, itu susahnya sebenarnya di situ kalau menurut saya. Nah, akhirnya bisa jadi kita mencari kata atau kalimat yang bisa menjadikan satu tadi. Misalnya, paling gampang, ketika, gitu. Kita pakai ketika deh misalnya ya. Itu yang paling gampang dan sederhana. Mungkin ada nanti teman-teman yang punya bahasa yang bagus yang bisa digunakan apa gitu ya. Kalau saya gampangnya ketika saya atau ketika kita mendapatkan kesempatan kedua atau kesempatan untuk menjadi salah satu guru penggerak gitu ya di Kabupaten Blitar, saya harus menunggu jadwal wawancara mungkin ya. Itu sudah jadi gabung deh antara 1 dan kedua, bait 1 sama bait kedua. Tapi itu pun memilih kata-kata itu pun juga tidak semudah yang sudahlah. Pokoknya kalau alasan itu banyak sekali. Alasan males sih sebenarnya Bu Ami. Jadi benar. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, ada harus satu motivasi dari diri, kemudian keterampilan ya. Dan keterampilan itu kalau tidak diasah, bagaimanapun juga tidak akan berhasil, bagaimanapun. Nah, ini saya terima kasih sekali sama Bunda Ami, Pak Imam, sudah ngasih kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita mengasah keterampilan. Walaupun sebenarnya kita tidak punya keterampilan yang mungkin tidak seperti Bu Ratna, itu sudah kelasnya sudah ini ya Bunda Ami sendiri, Pak Imam mungkin, dan teman-teman angkatan 4 yang lain. Kita menyusul deh sebagai juniornya. Ada banyak yang perlu di-sharekan juga sama teman-teman yang lain yang sudah pengalaman tentunya. Kalau saya pribadi ya itu tadi, menghubungkan antara kejadian satu dengan kejadian yang lain suka susah gitu. Ini yang mana yang digatukkan terlebih dahulu gitu. Yang mana yang mau ditaruh di bait pertama, kedua, ketiga itu mungkin ya. Jadi itu saja Bunda Ami. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Kembali lagi bangga menjadi salah satu orang yang bisa menimba ilmu secara langsung di momen yang ini. Terima kasih Pak Imam, Bunda Ami. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda luar biasa. Kan dari pengalaman itu kita kan akhirnya bisa belajar ya Bunda. Jadi kita bisa juga mengevaluasi diri. Oh ternyata saya kekurangan saya di sini. Mungkin yang perlu saya pelajari dalam ini. Itu kan akhirnya jadi. Karena kadang kalau kita hanya melihat tulisan itu sebenarnya
membaca gitu misalnya Bun, seperti biasa itu. Tapi ketika kita ditantang untuk membuat sendiri, ternyata itu perlu usaha juga, perlu pemikiran, perlu pembelajaran dan macam-macam. Jadi itu mungkin yang akan sangat bermakna karena kita akan belajar banyak hal. Kadang-kadang itu gini, kalau saya pribadi nih Bun, ketika saya nulis itu kadang juga saya sering dengan Bu Anissa, tulisan saya gimana, Bu Anissa memberi masukan seperti itu. Kadang kalau kita menulis sudah nulis diunggah gitu aja kan, kadang-kadang kita sudah merasa itu sempurna versi kita gitu ya, sempurna versi kita. Jadi nanti ketika kita sharingkan dengan teman kemudian dapat masukan, menurut saya itu bisa lebih melengkapi sih, karena kadang ada hal yang tidak terpikirkan di kita itu loh, yang justru muncul dari orang lain. Jadi saya tuh kadang juga begini Bun, pengalaman pribadi saya. Kalau saya membaca tulisan teman-teman itu saya kok bisa tahu, maksudnya gini, menurut saya kok kurang gini toh, menurut saya kok perlu ini, saya bisa gitu. Tapi ketika saya membaca tulisan saya sendiri, kurangnya di mana ya, gitu sulit saya. Dan itulah mungkin benar juga peribahasa yang semut apa itu gajah gak kelihatan apa ya, semut di seberang lautan tampak jelas itu ya, gajah di depan mata tidak tampak, semut di seberang lautan gak kelihatan. Itu ternyata benar juga. Nah, untuk itu ternyata bisa diambil manfaatnya juga, dalam artian bukan kita kesalahan kita tidak terlihat, orang lain yang lihat salahnya atau bukan. Kita bisa mengambil itu dari sisi positif. Berarti ketika kita tulisan kita sudah jadi, itu monggo nanti kita bisa sharingkan ke salah satu teman, atau mungkin bukan dalam artian teman yang mungkin sudah berpengalaman atau paling tidak bisa diajak sharing untuk memberi masukan, itu sehingga tulisan kita mungkin kita sudah semakin yakin. Seperti mungkin sedikit nih panjenengan nulis misalnya, mungkin beberapa teman nulis kemudian disaringkan ke saya atau ke Bu Anissa atau ke Pak Imam, kemudian dengan unggah, pasti sudah ada perasaan percaya diri. Kenapa? Sudah dilihat sama yang menurut jenengan itu mungkin ya jenengan anggap lebih, padahal sama saja sebenarnya. Mungkin ada perasaan yakin dan pede kan, sudah dilihat, itu sudah diedit, istilahnya seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi mungkin jenengan bisa minta salah satu teman panjenengan, atau nanti mungkin senior kita, Bu Ratnahayu sudah pengalaman, Bu Anis Waria juga, nanti kita bisa sharing. Selain kita nanti dapat ilmu baru, kita kan juga dapat teman baru juga. Nanti tentunya kalau banyak teman tentu akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan untuk berbagi. Jadi mungkin seperti itu. Monggo nulis saja, mengalir. Mungkin mengalir seperti apa, mungkin kalau dikatakan mengalir dibayangkan nggak bisa, tapi ketika menulis monggo ditulis saja apa adanya. Nanti kalau sudah monggo disaringkan ke salah satu teman, seperti apa, mendapat masukan, itu nanti akan menambah kepercayaan diri pada tulisan kita itu, karena kita merasa ada teman yang istilahnya ya melihat tadi, karena kalau kita melihat tulisan kita sendiri tentu sudah bagus, mungkin seperti itu. Nah itulah pentingnya ada editor. Jadi mungkin nanti saya dan Bu Anissa dan Pak Imam siap untuk berbagi dengan panjenengan untuk dalam tulisan itu. Bu Sri, monggo Bu Sri. Halo Bu Sri. Halo Bu, halo. Ini Bu Sri punya pengalaman ini menulis dalam CPP kemarin, ikut IC CPP. Monggo Bun jenengan berbagi. Sampai jam 9 nggih Pak Imam jadwal kita, atau setengah 10? Jam 9. Jam 9 nggih. Monggo Bu. Masih ada 2 orang. Bu, atas waktu yang diberikan. Kalau di sini saya tidak begitu banyak pengalaman dibandingkan Bapak Ibu yang ada di sini. Sangat luar biasa pengalaman dari Bapak Ibu semuanya, sangat menginspirasi. Kalau saya memang dari kecil itu suka menulis, cuman menulisnya itu di diare, terutama kalau pas patah hati Bapak Ibu. Itu biasanya itu muncul apa ya, semacam tulisan-tulisan. Ketika saya baca sekarang, saya itu apa ya, ketawa sendiri kenapa dulu saya nulis seperti ini. Dan kalau sekarang kalau saya menulis ya hampir sama dengan Bapak Ibu, ketika ada ya bisa cepat selesai. Cuman kalau kadang saya itu sebenarnya pertama saya menulis apa, konsepnya apa. Selain itu saya merasa kurang percaya diri dengan mungkin pemilihan kata yang sesuai atau rujukan kalimat yang dibaca lebih enak, lebih memahamkan, itu menurut saya yang menjadi jembatan. Jadi kalau mungkin asal nulis, insya Allah bisa. Cuman kalau saya pribadi ya itu terkadang kalimatnya itu tidak tanda kutip bagaimana.
Sudah ya Bu Nur. Suara jenengan putus-putus nggak begitu jelas. Sampun Bu. Oh, nggih. Terima Sinyalnya kasih. kurang bagus. Nggih. Terima kasih Bunda berbagi pengalaman jenengan nggih. Jadi memang dari hobi yang menulis itu kemudian bisa, kalau dulu hanya menulis di diary itu perasaan-perasaan sendiri untuk dibaca sendiri, nangis-nangis sendiri, tertawa sendiri, itu dulu gitu Bunda ya. Saya juga begitu dulu. Karena sekarang kita mungkin sudah dengan proses profesi kita sebagai pendidik juga mungkin kita sudah punya pengalaman yang berbeda, kita punya, sehingga kita bisa menuliskan sesuatu yang berbeda. Jadi tulisan itu nanti tidak akan dibaca oleh diri sendiri, untuk kalangan diri sendiri, tapi juga bisa untuk orang lain, jadinya lebih bermanfaat. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Nur. Monggo Bu Isbana, sharingnya monggo udah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kenalkan saya dari CGP Angkatan 7 Bapak Ibu bersama Ibu Ratna Hayu, Ibu Una. Ini merupakan pengalaman perdana bagi saya. Yang jelas hasil dari tulisan saya itu karena adanya pressure atau paksaan gitu. Yang pertama itu dari PP saya kemarin pada saat pendidikan di Guru Penggerak Angkatan 7 itu PP saya, ayo kita nulis satu kelas harus jadi tulisan, jadi buku yang beri SBN begitu. Alhamdulillah akhirnya bisa terwujud dan bisa kita tunjukkan saat di Lokakarya Bu Ami. Nah dari situ alhamdulillah saya berkesempatan bisa bergabung dengan komunitas hebat bersama Bapak Ibu yang hebat di sini. Akhirnya ada sedikit motivasi begitu, masih sedikit karena memang saya awalnya ndak hobi gitu. Kemudian apa salahnya? Oh iya kok bagus juga jika diasah begitu. Terus yang kemarin itu belajar menulis lagi, akhirnya ini pengalaman yang berharga bagi saya adalah ketika sudah bunel begitu. Jadi kehabisan kata-kata, kehabisan ide, akhirnya kita curhatkan kepada teman, dan saat itu Bu Ami yang saya beranikan diri untuk curhat kepada Bu Ami. Alhamdulillah dari curhatan saya itu akhirnya mendapat masukan dari Bu Ami yang bisa saya kembangkan lagi. Itu pengalaman yang berharga bagi saya di perdana ini ya. Semoga harapan saya untuk kedepannya bisa lebih bersemangat lagi dan lebih bisa mengasah kemampuan untuk menulis bersama Bapak Ibu yang hebat di sini. Terima kasih Bu Ami, terima kasih Pak Imam. Nggih Bunda, sama-sama, sukses selalu. Jenengan yang kemarin juga nulisnya sudah 2 itu nggih Bun? Belum, 2 itu, satunya kan revisi. Sama Pak Imam belum dihapus. 1 Bunda. Kemarin jenengan yang sudah selesai itu yang apa? IC atau yang pengalaman gitu Bunda? Saya agak lupa. Yang pengalaman. Yang pengalaman nggih. Berarti ini masih ada waktu, monggo dilanjutkan yang IC-nya nanti, yang berdasarkan IC-nya aja. Nanti kalau sudah kita sharing-sharing lagi Bunda, pasti jadi lagi. Semangat. Saya tunggu nggih. Saya siap diajak nanti, pokoknya kalau kehabisan kata-kata kita saling menambah-nambah supaya lebih banyak kata-katanya. Nggih, terima kasih. Yang penting semangatnya nggih Bunda. Kami tunggu satu lagi tulisan panjenengan yang tentang IC, fokus pada IC. Nggih, sukses selalu untuk panjenengan. Terima kasih Bu Ami. Nggih, siap. Bu Retno Agustina, monggo Bunda jenengan closing-nya ini aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Retno, saya dari Talun, dari SD Talun 5. Saya calon guru penggerak dari angkatan 7, Bu Ami. Kalau tentang pengalaman saya kemarin menulis apa itu buku antologi ini kemarin, saya lebih ke pendidikannya, bukan ke isinya. Jadinya bagaimana Bu Ami? Saya perlu menulis ulang lagi atau itu saja sudah cukup? Sebentar. Teman-teman kan banyak yang kirim ke saya, Bunda, saya agak lupa-lupa Ya. sih jenengan. Pripun. Kalau yang sebentar, saya belum nyambung gimana maksudnya Kalau Bunda. punyanya saya kan itu Bu, tentang ke arah ke pendidikannya, pengalaman saya di CGP-nya, bukan di IC-nya. Oh gitu, G. Bagaimana? Saya membuat lagi atau bagaimana? Gini, rencana kami itu kan nanti ada 2 buku nggih Bunda. Yang satu itu tentang pengalaman saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian yang satu itu nanti tentang IC yang kita tuliskan saat pendaftaran guru penggerak. Di IC awal itu Bunda nggih. Kalau panjenengan sudah menuliskan yang tentang pendidikan guru penggerak selama mengikuti pendidikan, itu berarti panjenengan tinggal menuliskan yang IC-nya. Panjenengan sudah pendidikan nggih? Sudah. Nggih, Saya berarti sama dengan Bu Isbana, Bu sama Ratna, sama Mbak Rahayu. Una. Nggih, Ya. berarti nggih kalau jenengan sudah menuliskan tentang pengalaman selama mengikuti pendidikan guru penggerak, monggo panjenengan sekarang melanjutkan menulis satu lagi yang berfokus pada IC saat pendaftaran awal dulu, Bunda. Oh iya. Nggih. Berarti kalau yang IC itu kalau saya kan tentang pengalaman semasa itu kan Bun, pandemi. Ya, nggih, enggak apa-apa Bun, nggih. Ya. Nggih. Karena harapan kami gini, kalau nanti buku itu bisa terbit 2 macam, otomatis kan yang memanfaatkan misalnya ada teman-teman nanti yang mau mendaftar di guru penggerak, maka bisa belajar dari buku yang tentang IC itu. Karena mungkin bisa menginspirasi teman-teman bagaimana menuliskan IC, kemudian apa yang perlu dituliskan di sana, itu kan bisa berfokus pada buku yang ada di IC itu. Kemudian satu bukunya itu adalah tentang pengalaman teman-teman saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang akan memulai pendidikan itu nanti juga bermanfaat karena kan bisa begini, oh saya mau pendidikan, jadi apa sih, tak lihat pengalamannya teman-teman dulu, kira-kira apa yang mau dipersiapkan, apa yang mungkin akan dihadapi, itu seperti itu. Jadi harapan kami nanti masing-masing IC-nya itu ada sekitar 25 atau 30, kemudian yang pengalaman guru pendidikan guru penggerak itu juga ada segitu. Jadi agar bisa jadi 2 buku, 1 lonceng 2 macam gitu. Maka harapan kami, saya Pak Imam dan Bu Anissa, untuk teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak itu otomatis bisa menulis 2 macam itu. Nah, sedangkan teman-teman yang belum mengikuti pendidikan tentu hanya bisa menuliskan IC-nya saja, seperti itu Bunda. Jadi sekaligus kami bisa mewadahi untuk teman-teman yang belum mengikuti pendidikan bisa ikut menulis yang di IC, teman-teman yang sudah mengikuti pendidikan bisa menulis keduanya, seperti itu. Ya, tapi memang ada beberapa teman yang saya tak satu aja dulu, mungkin lain kali seperti itu, ada yang seperti itu ya monggo. Tapi harapan kami itu panjenengan bisa menulis dua-duanya, yang pengalaman dan yang isi. Mungkin seperti itu Bunda Retno gambarannya. Oh, ya Bun. Berarti nanti saya tak mulai mencari inspirasi lagi, buka-buka isi saya yang dulu. Terus kemudian Bu, saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan ibu-ibu yang hebat di sini seperti Mbak Ratna. Ini kalau di kelas saya, Mbak Ratna itu sering berbagi ilmu. Saya seringnya Bu Ami sama Mbak Ratna ini. Tapi baru tahu kalau beliaunya ini penulis di majalah kesayangan kita, Aneka, ya baru malam ini. Mungkin saya pernah membaca tulisannya tapi enggak tahu nama nama panggungnya atau apa. Ya kadang-kadang seperti itu kita pakai nama tulisannya aslinya nama samaran kan seperti itu. Jadi kadang kita tidak tahu. Tapi kadang-kadang orang-orang yang luar biasa itu memang low profile gitu loh Bunda, orangnya itu memang. tuh Bu Ratna ini enggak tidak pernah menampakkan kalau beliau sangat mumpuni di segala bidang. Saya itu Bu Ami. Nggih.
Nah, akhirnya kan gitu. Makanya Iya. Bu Ratna Hayu nggih, jenengan saya siap-siap untuk nanti mengisi webinar saya bersama Beta Mardika. Saya kayaknya punya narasumber baru ini. Sampun nate Bu Ami. Loh, malih nggih mboten napa-napa, Bun. Untuk Sampun tema yang gantos Bu berbeda. Retno mawon. Mboten Bu Ratna. Nggih, nggih. Nggih, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Retno? Kalau saya ya Bu, tentang menulis ini, terus terang ini masih perdana, menulis dalam pewanjang yang ide. Kalau ide kan kita dipancing, diberi pertanyaan pemantik, kemudian bercerita. Kalau yang ini kan berbeda, kita menceritakan tentang kita sendiri. Entah. Nah, ya ini masih pertama kalinya. Kalau dulu-dulu, ya nulisnya tidak jauh berbeda dari angkatan kita yang kelahiran tahun 80-an, ya nulisnya cukup di diary itu aja, nangis sendiri, tersenyum-senyum sendiri, ya seperti itu. Kalau sekarang Bu, punya hobi baru, nulis status, itu saja. Terima kasih. Kok sama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Retno. Bun, status jenengan bisa dimanfaatkan loh. Saya tuh kan tipe-tipe orang yang juga suka nulis status. Kalau ada status saya yang hari itu kan status itu sesuai perasaan kita nih. Ya ada tulisan kita yang sesuai status hari itu seru, itu saya copy, saya paste dalam bot gitu, saya kumpulkan. Jadi status-status yang menurut saya saat itu istilahnya ya wonderful day gitu, saya tulis, saya kumpulkan, Bun. Kadang saya baca, jadi tanggal ini, oh perasaan saya dulu gini. Tapi yang wonderful loh ya, jadi bukan yang standar-standar enggak. Jadi seperti itu, apa apapun dimanfaatkan aja. Nanti siapa tahu jadi buku nanti, buku tentang status tadi. Keren itu. Nggih, terima kasih. Sebenarnya sudah pukul 9, mungkin bisa closing statement-nya dari Pak Imam. Semuanya sudah memberikan nggih. Bu Meka tadi sampun nggih. Bu Meka? Sudah. Oh, sudah nggih. Ada lagi Bunda yang mau disampaikan mungkin? Mohon maaf nggih, saya tulisan jenengan terus. Masya Allah. Setelah ini langsung saya cek Bunda. Nggih, mohon maaf. Nggih, kemarin tuh saya ingat-ingat loh siapa yo yang belum saya baca tulisannya, ngoten ternyata berarti punya jenengan. Saya sebenarnya merasa kayak ada satu yang belum seperti itu. Nggih. Setelah ini langsung Bunda nanti langsung bisa kita sharingkan. Nggih, terima kasih. Nggih, sama-sama. Mungkin itu saja nggih Bapak Ibu, Bapaknya cuma Pak Imam aja nggih. Sharing kita malam ini mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat. Monggo nanti kalau ada yang mau di-sharingkan kami siap. Ada Bu Ratna Hayu yang luar biasa tadi pengalaman menulisnya. Monggo Bu Ratna nanti bisa di grup mungkin kalau jenengan ada ilmu baru atau ada yang mau tips-tips atau trik yang mau disampaikan Bu Ratna Hayu di grup monggo nggih Bu, kersane grupnya ramai mungkin teman-teman yang mungkin agak istilahnya kehabisan kata-kata itu mungkin nanti dengan motivasi jenengan nanti bisa lebih semangat lagi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Saya kembalikan ke Pak Imam. Monggo Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu-ibu atas kita ngobrolnya. Gini Pak Ibu ya, saya dari tadi itu sebenarnya menghindar untuk mendengarkan panjenengan ya, karena saya yakin bahwasanya jujur ya, saya itu enggak punya kemampuan apa-apa Pak Ibu ya. Itu jadi artinya saya yakin bahwasanya jenenganlah yang luar biasa. Kalau nanti seperti kemarin yang CPP Angkatan 9 itu bisa terbit itu bukan karena saya Bapak Ibu ya, tetapi teman-teman yang luar biasa yang mau menulis ya. Saya itu hanya cuma mengkode ayo kita nulis bareng seperti ini. Akhirnya termotivasi. Terus termasuk juga malam hari ini di program kita itu ya. Saya hanya cuma memotivasi saja ya, monggo ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan, silahkan nanti tanya ke teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu punya potensi, Bapak Ibu punya kemampuan yang mana itu belum Bapak Ibu ketahui. Ya. Itu. Jadi monggo Bapak Ibu tuangkan dalam tulisan, tulis dalam apa hal-hal yang Bapak Ibu rasakan, tulis apa hal-hal yang Bapak Ibu inginkan. Di situ nanti akan menjadi sebuah tulisan ya. Perlu Bapak Ibu ketahui ini ada program pemerintah yang baru juga terkait uji kompetensi
jenjang jabatan UKJJ itu, yang mana kalau jenjang 3D ke 4A itu ada IC juga Bapak Ibu ya. Saya itu sering beberapa kali teman-teman yang di dalam posisi itu mengeluh Bapak Ibu ya, merasa berat karena mungkin tidak terbiasa menulis ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu yang guru penggerak, saya yakin sudah terbiasa mengkritisi video, sudah terbiasa menjawab beberapa di modul apa itu yang ada, kita harus ada pernyataan, kita nanti harus memberikan statement dan sebagainya, di situ ada. Itu kan kita sudah membiasakan kita seperti itu ya. Itu kalau kita tidak terbiasa ya, nanti ketika ada pertanyaan yang isi, kita merasa berat, merasa kesulitan ya itu. Jadi monggo Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang punya potensi, Bapak Ibu yang punya pengalaman untuk dikembangkan lagi ya. Ini jujur saya itu enggak punya kompetensi apapun Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu yang ada, Bapak Ibu yang lainnya itulah yang luar biasa, yang mampu untuk tergerakkan ya, ibaratnya seperti itu. Jujur saya juga sangat bangga sekali ya kalau nanti kita di tahap ini kita bisa selesai ya, itu nanti, dan tetap nanti yang belum selesai tetap nanti kita akan tetap dampingi nanti ya. Jadi Bapak Ibu punya banyak pengalaman ya, dan harapan kami itu seperti multi level marketing ya. Jadi nanti saya bisa nanti silahkan membentuk komunitas-komunitas sendiri, menggerakkan teman-teman satu sekolah, menggerakkan teman-teman satu KKG-nya, ayo bareng-bareng nulis, ayo bareng-bareng membuat ini ya, ini. Walaupun berat Bapak Ibu, tetapi saya yakin ketika itu berhasil, itu menjadi hal yang luar biasa. Itu saja Bapak Ibu. Ini tadi saya cerita, saat tadi itu datang ke salah satu sekolah itu, saya motivasi juga ya, itu sudah ada wacana nanti tulisan siswanya itu mau dibukukan Bapak Ibu ya. Terus gurunya juga sudah berupaya untuk membukukan seperti itu ya. Jadi jenjang SMP Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka itu nanti bisa terbit siswanya seperti itu. Jadi monggo ya, nanti hal itu untuk dikembangkan, hal itu untuk dilanjutkan ya. Saya yakin kita belajar dari hal yang terkecil ya saat ini, nanti pasti bisa hal yang luar biasa. Itu Bapak Ibu ya, monggo dikembangkan ya. Terus istilahnya kalau saya gini, jujur saya tuh tidak punya banyak kompetensi mengenai menulis Bapak Ibu ya, tetapi saya tuh hanya cuma memotivasi teman-teman yang lainnya aja ya. Kalau Bapak Ibu punya kompetensi, kalau Bapak Ibu punya keahlian, monggo nanti kita bagikan ke teman yang lainnya. Karena dengan kita berbagi, ada di samping itu bermanfaat bagi orang lain, itu tetap akan kembali ke kita ya. Jujur ya, ketika kita mau berbagi, kita pasti akan belajar. Di saat itulah kita nanti akan bertambah ilmunya. Di saat itulah kita akan berbenturan dengan permasalahan yang mana kita harus belajar. Ya, itu kita akan bertambah ilmunya di situ. Monggo untuk dikembangkan ya. Saya yakin dengan komunitas-komunitas kecil kita mengembangkan ke teman-teman yang lainnya, saya yakin bisa hal yang luar biasa. Itu saja Bapak Ibu. Ya, karena ini habis ini saya juga harus mau packing, besok harus ada dinas luar yang harus saya kerjakan ya. Monggo untuk segera diselesaikan. Jika ada kendala, ada permasalahan, monggo didiskusikan di grup atau ditanyakan ke Bu Ami atau Bu Anissa ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan? Cukup nih. Mungkin sedikit Pak Imam, supaya teman-teman bisa mengecek itu gimana ya? Apakah mungkin bisa panjenengan share di grupnya itu ya, link Google Drive-nya, atau gimana? Atau tetap kita tunggu aja, atau gimana? Oh, gini aja, habis ini link Google Drive-nya nanti bisa Bapak Ibu sebagai pelihat, jadi nanti bisanya hanya cuma ngecek, tidak bisa menambah
mengupload di Google Drive ya. Tetapi kalau mau mengupload tetap dari link pengumpulan tugas itu. Jadi untuk ini hanya cuma pengecekan saja. Habis ini saya taruh di website yang antologi penggerak itu, nanti bisa dicek di situ. Oke, terima kasih Pak Imam. Itu saja Pak Ibu. Kalau tidak ada, oh ya Bu Retno. Bu Retno. Begini Pak Imam, misalkan saya itu kan kemarin cerita saya kan tentang pengalaman saya selama mengikuti guru penggerak. Terus ini nanti misalkan saya tidak bisa menceritakan tentang yang IC itu bagaimana Pak? Ini kan pas repot-repotnya sekolah toh Pak. Kan itu loh Pak, mau ada kirab gitu latihan gitu loh. Nah kalau malam saya itu sudah capek, ketiduran seringnya. Terus seumpamanya cerita saya tentang pengalaman saya waktu menulis IC itu belum bisa tertulis bagaimana Pak? Tidak apa-apa? Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit masukan ya Pak Imam, Bu Retno, sedikit aja. Ini gini, karena kan mungkin rencana kita itu tidak mungkin langsung cetak 2 gitu, mungkin kita bertahap juga. Nanti kalau misalnya yang pengalaman tentang guru penggerak itu sudah siap untuk mencetak menjadi 1 buku, yaitu dulu. Monggo nanti yang isinya berarti menyusul. Nanti kalau jenengan sudah longgar, jenengan tambahkan. Jadi bukan berarti istilahnya jenengan akhirnya tidak ikut, tapi kami beri kesempatan untuk tetap menulis di waktu senggang jenengan nanti, seperti itu. Jadi untuk mungkin yang tulisannya 2, nanti mungkin akan dicetak di terbitan pertama itu yang 1 tulisan dulu, kemudian baru berikutnya. Mungkin rencananya seperti itu. Jadi monggo misalnya masih ada kerepotan, monggo ya dicicil sedikit-sedikit seperti itu, dan tidak, kalau memang benar-benar tidak memungkinkan ya enggak apa-apa, salah satu aja. Mungkin seperti itu Bro. Semangat Bun, semangat pasti bisa, yakin bisa. Insya Allah. Siap. Pun monggo Pak Imam ditutup. Itu saja Pak Ibu-ibu atas diskusinya malam hari ini. Matur nuwun nuwun ya, ngapunten menyita waktu istirahat panjenengan ya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam, terima kasih ibu-ibu semuanya. Sehat-sehat, sukses selalu nggih. Sama Bu Ami. Sami-sami Sama. Sukses selalu untuk semua.